Kembali lagi bareng gua Arya. Dan Anti? Aduh, udah berapa lama ya kita tidak mereview? Nggak tahu. Ini udah bulan Februari ya guys ya. Aduh, ya udah deh. Selamat datang kembali. Iya. Karena satu dan jutaan hal kita baru bisa nge-review lagi ya sekarang. Dan ya alhamdulillah masih bisa nonton. Alhamdulillah. Ini pun ngomonginnya bakal film streaming lagi. Iya. Iya asli, belum nonton bioskop aku. Aku udah satu. Tuh, kamu aja udah satu. Selama 2026 ini aku nonton satu. Film Tebak apa? bioskop. Kamu tau lah satu tebak. Ya, gimana sih ngapain tebak-tebakan. Akhirnya kita memutuskan untuk nge-review lagi. Dan film yang kita pilih adalah film streaming aja dulu ya. Iya. Film nostalgia ini lebih tepatnya. Buat aku pribadi gitu ya. Karena aku dulu nonton film ini pas masih kuliah tahun 2021 kali ya aku. Lagi ngambil doktor ya. Film yang tayang di Catch Play ya. Judulnya adalah Goodbye. Lenin. Yes. Gila, ini filmnya kesannya kayak film ini ya, film historical. Emang sih, Iya, secara iya. nggak langsung. Iya, iya. Judulnya Goodbye Lenin, ini film Jerman. Yes. Tayang di Catch Play. Kenapa? Karena ternyata di Catch Play itu lagi tayang film-film Eropa. Dan tanpa sengaja aku lihat loh, ada film Ini. yang dulu aku pernah tonton gitu. Aku penasaran, soalnya nyari legalnya susah ya. Dan akhirnya di Catch Play diputerin. Dan filmnya dibintangi sama Daniel Brühl. Iya. Kalau kalian tahu Captain America, nah ini musuhnya nih. Bukan Captain America. Nah ini Captain America bukan. Iya, bukan. Ini musuhnya Baron Zemo ya. Mungkin orang pada tahu Daniel Brühl pas dia masuk ke MCU ya, tapi jangan salah, dia sudah berakting dari masih remaja, yaitu pas film ini tayang. Berarti umur berapa dia? 20-an kali ya. Daniel Brühl ini berperan sebagai Alex ya. Kerner ya. Alex Kerner. Dia ini adalah seorang anak yang cinta banget sama ibunya gitu ya. Sampai kejadian mengerikan terjadi, ibunya jatuh pingsan, serangan jantung dan koma. Ibunya ini koma ketika tembok Berlin mau runtuh. Iya, jadi melewatkan momen besar ya. Ya, itu momen besar. Iya. Karena ibunya ini adalah orang yang loyal sama Partai Komunis ya. Nah, ya atau itu Partai lagi, itu Sosialis lagi. ya. Jadi dia tuh cinta banget sama Jerman Timur gitu intinya. Jadi keluarga Kerner ini pokoknya warga Jerman Timur aja intinya. Ibunya sadar, kata dokter bahaya nih ibu lu kalau kaget sama hal-hal yang ekstrim. Iya, kalau terlalu seneng sama terlalu nggak seneng ya. Iya, apa terlalu terlalu inilah, terlalu berubah moodnya ya. Dan bisa serangan jantung lagi ya. Ya pokoknya untuk bisa nyawa. koma lagi. Jadi mau nggak mau si Alex ini harus bikin Jerman Timur versi ibunya. Padahal saat itu Jerman sudah bersatu. Kita bisa ngeliat gitu dinamika keluarga Alex ini gitu. Gimana caranya mereka bertahan sebagai keluarga dan bertahan sebagai orang-orang Jerman Timur yang harus menerima kenyataan kalau Jerman sudah bersatu. Bergabung. Kisah besarnya kan itu kan. Jadi persatuan antara Jerman. Tapi justru di sini, di film ini kita ditampilkan sejarah tapi dari porsi kecil gitu loh. Maksudnya dari sebuah keluarga yang biasa-biasa aja. Dia bukan orang-orang penting di atas gitu. Dari keluarga biasa aja, ibu dengan dua orang anak kayak gitu-gitu. Itu cukup menarik juga ternyata ya. Benar. Karena kan ini settingnya emang di masa-masa ketika Jerman Timur itu katanya emang udah banyak orang yang cabut dari Jerman Timur, cabut ke barat. Terus katanya banyak PHK. Pokoknya ekonominya lagi sulit. Tapi orang-orang yang loyalnya masih ada tetap begitu. Cuman masalahnya anak-anak muda kayak si Alex mah emang pengennya perubahan lah, kebebasan gitu. Iya, benar. Tapi dia cinta ibunya gitu dan nggak sanggup gitu kehilangan ibunya, apalagi udah nggak ada bapaknya. Iya. Apalagi dia kan menurut dia ibunya kesian banget. Iya, kan? benar. Gitu. Jadi kayak makin kesian gak sih gitu. Heartbreaking sih gitu ngeliat gimana ibu gue harus tetap bertahan nih, karena bagi ibunya negara Jerman Timur itu penting gitu. Itu sedih sih. Sedangkan buat anaknya ibunya penting. Iya. Gila. Si Alex itu kan mati-matian banget kan, mencintai ibunya, terus menunjukkan apa yang ibunya mau kayak gitu kan, perjuangan dia lah di situ gitu kan. Sebenarnya sih aku tidak membenarkan juga ya. Makanya Aryan adiknya itu tuh kayak nggak setuju kan, lu ubah aja seluruh dunia kalau gitu, sampai saking kesel kayak gitu. Karena kebohongan satu kan untuk nutupin yang satu jadi mesti banyak lagi kan bohongnya gitu. Jadi di satu sisi ngeliat dia sayang banget sama ibunya, seneng, tapi jadi kayak bohong-bohong mulu gitu dan merepotkan banyak orang itu kayak Iya. Tapi kan sebenarnya emang dia belum siap sih kehilangan ibunya. Iya sih. Itu kali ya. Trauma keluarganya masih menjustifikasi lah kenapa Alex niat itu gitu ya. Iya, dan suasana
tetap baik buat ibunya. Iya, dan itu disitulah yang menariknya dari film ini gitu. Si Alex lagi begitu-begitu, itu lucu-lucunya, ngeri-ngerinya, itu di situ tuh campur aduknya ada di situ. Jadi itu sih yang bikin menarik film ini. Gimana caranya gue bikin suasana Jerman Timur selalu ada gitu ya. Iya. Dari saluran TV yang dia karang sendiri, gitu, diedit. Lucu juga sih, maksudnya dia kerja di tempat parabola gitu ya. Terus ada temennya yang Dennis itu jago ngedit gitu. Jago acting. Pengen jadi sutradara kan ya. Jadi kayak banyak gitu hal-hal yang bisa dia bikin gitu, gimana caranya bikin Jerman Timur yang ideal gitu. Iya. Bahkan si Dennis kan ngomong film produksi terbaik gue nih, sayangnya yang nonton cuma ibu lu doang. Iya benar, dokumenter palsu. Iya, temennya tuh happy sih ngerjainnya ya, untungnya ya. Iya benar. Jadi best friend-nya tuh kayak keren sih senang itu. sih. Maksudnya di situ juga kita bisa belajar banyak hal sih sebenarnya, kayak makanan yang disukain ibunya udah nggak ada lagi. Ada omongan yang gue butuh duit mah gitu, buat apa kata ibunya. Si Alexnya ngarang gitu buat nebus mobil lah yang kita beli gitu. Oh mobil itu akhirnya bakal tiba gitu ya. Itu pas aku baca-baca mobil buatan Jerman Timur itu emang lama banget katanya jadinya, karena kan diproduksi oleh negara sendiri gitu, semuanya diatur sama negara sendiri. Jadi kesannya kayak lu tuh kalau orang Jerman Timur harus pakai produk lu sendiri gitu ya, karena sosialisme itu ya. Sementara Barat udah ada BMW, Mercy, semuanya gitu ada gitu, kendaraan Coca-Cola dan lain-lain. Sementara ibunya masih Burger minta, King, ya. masih minta acar buatan Jerman Timur itu tuh yang dia cari-cari toplesnya nggak ketemu. Ya bahkan gitu dia kan ini kan kayak saus dipindahin tempatnya, apalah gitu-gitulah supaya ya situasinya tetap sama gitu. Benar-benar itu menarik sih, maksudnya dari situ kita bisa belajar banyak bedanya paham yang dianut dua negara itu bisa mengakibatkan ketimpangannya sebegitu jauhnya. Tapi yang menurut kamu kurang apa dari Goodbye Lenin? Ini kan rentang waktunya lumayan ya. Tahun 78 tuh suaminya pergi. Iya. Terus kayak 11 tahun kemudian ibunya koma. Ya, kayak 89. Gitu. Ya, tahun 90 which is 8 bulan setelahnya. Iya. Bangun, maksudnya sadar. Itu tahun-tahun yang jedanya besar. Tapi ada juga waktu-waktu yang kayak cukup apa ya, kalau buat aku tuh kayak kurang enak gitu. Iya. Perpindahannya gitu. Soalnya kan di sini ada yang momen-momen kecilnya, kayak misalnya di sini awalnya kayak nggak langsung dibilang kan berapa lama dia koma gitu. Pokoknya intinya Jerman sudah bersatu, terus ada perubahan-perubahan, akhirnya dibilang kalau dia ternyata 8 bulan kayak gitu. Abis itu nanti ada suatu kejadian, kan ibunya tuh istirahat di rumah, nggak boleh, harus di bed rest gitu loh, jadi nggak boleh bangun. Terus somehow beberapa lama kemudian bisa bangun, nggak jelas gitu loh berapa lamanya. Terus abis itu udah sehat lagi, yang bisa jalan-jalan ke villa kayak gitu. Itunya sih, bagian-bagian itunya kayak jadi ini berapa lama terus akhirnya sakit lagi yang kayak gitu. Itunya kurang enak sih kalau buat aku ya. Pas sakit yang kedua kali kan dokter bilang aduh ini gawat banget. Tapi setelah itu malah dia kayak nggak pakai apa-apa gitu. Sebelumnya kan dia pakai lengkap lah peralatan medisnya gitu ya. Tapi udah sehat lagi. Iya kok udah sehat. Aku pikir oh iya. Kalau yang di terakhir itu sih aku kayaknya in the sake of dramatisasi ya. Maksudnya kayaknya biar kesannya ibunya ngelihat dulu nih negara yang udah bersatu. Jadi harus dibuat agak seger kali ya. Padahal sebelumnya dia udah diintubasi gitu ya. Bahkan udah divonis kan, gak lama nih lo. Kalau misalnya kita ngomongin setting zaman dulu gitu kan, sebagian besar itu kan sangat believable ya, kayak jalanan, gedung dan lain-lain lah. Tapi ternyata ada juga hal yang miss kecil gitu yang sebenarnya sih nggak ganggu. Cuman kalau diperhatiin tuh adalah beberapa yang tidak, itu sebenarnya belum ada di tahun itu. Peralatan rumah sakit yang sebenarnya belum ada di tahun itu, atau kayak misalnya ada lambang atau kayak brand Pepsi yang itu pada saat itu belum itu. Logonya kan kadang berubah gitu. Atau kayak wine yang diminum kayak gitu-gitu, itu sebenarnya ada sih yang kayak gitu-gitu walaupun tidak mengganggu. Tapi kalau memorable apa nih? Memorable aku pada saat saudaranya Alex si Aryan itu, dia denger suara bapaknya itu kayak yo sedih banget. Terus kayak saya udah tahu dari suaranya karena kan si adiknya itu kerja di Burger King. Nah, pas dia lagi kerja tuh pas bagian drive-thru gitu loh, terus mesen ini terus dia kayak suara bapak gue gitu. Pengen negor. Tapi pas ngeliat ada anaknya, itu kayak ya ampun sedih banget. Sama inilah pas ibunya reveal sesuatu di akhir, itu kayak tolonglah. Nyebelin banget sih. Tidak ada
orang tua yang sempurna kali ya, gitu. Iya. Untuk memperlihatkan. Nggak ada orang yang sempurna sih. Iya. Nggak, Pada cuman- akhirnya nanti semua jadi orang tua kan. Iya sih, tapi nggak, tapi ya sebel aja. Maksudnya kenapa dia harus ngomong kayak gitu ke anak-anaknya? Iya. Ya gitulah pokoknya. Ya. Nonton aja yang belum nonton. Kalau aku sih suka waktu ibunya mulai menyadari hal-hal di barat ada di timur ya. Anjay. Tapi aku rasa ibunya udah ini tahu, udah tahu sebenarnya, cuman kayak ya udahlah, Mungkin. menghargai usaha anaknya. Soalnya pas yang di akhir gitu kayak dia bukan nontonin Iya. itu, kayak ngeliatin anaknya aja gitu loh. Mungkin, tapi mungkin taunya baru di akhir itu. Iya benar. Soalnya ibunya kan bukan orang bodoh juga ya. Waktu pertama dia ngelihat ada banner Coca-Cola Iya. si Alexnya langsung bikin berita soal itu gitu. Iya, Pura-pura kayak gimana. Nah, sama Dennis ya. Ya, tapi yang terakhir sih yang jadi simbol yang bagus mah yang pas ibunya akhirnya jalan keluar. Itu parah sih. Lihat dunia berubah, terus tiba-tiba ada patung Lenin lagi di deretan angkut. helikopter ya. Terus kan gini, kayak dadah-dadah Bye, ke ibunya. goodbye. Iya, goodbye Lenin. Iya. Ya, Lenin orang Rusia ya, BTW bukan orang Jerman. Jadi apa namanya? Paham sosialisme, Marxisme itu semua berawal dari doi Vladimir Lenin namanya. Dan akhirnya diterapkan sama Jerman Timur, yang which is Jerman Timur itu ngikutin Rusia. Rusia belum ada Uni Soviet waktu itu gitu. Dan Jerman Barat ngikutin NATO, which is Amerika dan lain-lain lah gitu. Makanya kapitalisme dan lain-lain. Dan makanya yang adegan terakhir banyak orang-orang dari Barat ke sini gitu ya. Kenapa? Terus si Alexnya bilang, ya mereka sudah tidak kuat dengan kapitalisme. Jadi mereka pengen pindah ke negara kita yang tercinta. Maksudnya di saat itu pun si Alex masih berusaha bikin image Jerman Timur dengan Bagus, sosialisme itu bagus gitu. Iya. Yang kenyataannya sebenarnya sebaliknya gitu pada saat itu. Jerman Timur yang asli itu hanya cintanya Alex ya sebenarnya ke ibunya. Iya benar. Negaranya mah tidak. Iya. Gila. Cobain aja nonton. Kalau kalian pengen mencari tontonan alternatif, bukan Goodbye Lenin doang. Jadi ada banyak banget katalognya film-film Eropa di Catch Play. Searching aja sama kalian. Iya. Cobain aja, lihat, cek satu-satu kalau pengen tahu mah. Tapi buat starter kata aku, buat yang ringan, santai, dan kayaknya masih bisa dicerna semua orang, Goodbye Lenin cocok sih. Gimana kalau kita kasih skor dulu berapa nih untuk Goodbye Lenin? Ini aku nonton film ini untuk pertama kali. Tapi ini cukup menyenangkan sih buat aku. Jadi aku kasih 7 abu terbang per 10. 7,5. Ini film yang dulu aku nonton itu karena dikasih tau temen bagus aja. Kalau dulu tuh konteksnya aku karena pengen tahu Jerman Barat dan Jerman Timur gitu. Oke. Kalau sekarang ketika dikaitin sama keluarga gitu ternyata masih relatable gitu ya. Ya udah. Nanti kita akan ngomong lagi film-film lain dari Catch Play kali ya. Ya. Nggak tahu apa, kita cari aja. Tapi silakan langganan aja karena langganan Catch Play mah murah dan Ya. selain film-film Eropa, ingat di Catch Play selalu ada Ada film baru. Pernah lagi di bioskop masih ada, dia udah Iya. ada. Terbaik. Best. Cobain aja. Serius ini mah. Ya. Cobain aja makanya. Buka. Underrated Catch Play itu asli. Iya. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa untuk like Komen, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. dan juga join membership ya. Iya. Thank you banget buat yang baru nonton Cinecrip. Kenalin, ini Arya. Udah kan tadi di awal. Iya, takutnya bingung ini siapa tiba-tiba ada. Siapa tahu dia baru nonton Cinecrip bulan Januari Oh. ketika nggak ada review apapun dari kita. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.